Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Motosan mengenai bergabungnya Remy Gardner ke kelas MotoGP di KTM, Petrucci menyebut Remy Gardner pantas mendapatkan kontrak dari Ted3. Saya sudah tahu tentang Remy sejak lama. Ia pantas mendapatkannya. Ia memimpin kejuaraan dunia Moto2. Saya pikir wajar jika ia akan beralih ke MotoGP, ucap Petrucci. Sedangkan mengenai masa depannya di tahun 2022, Petrucci menyebut dirinya masih menunggu hingga akhir bulan ini. Saya pikir kita akan menunggu sampai akhir bulan ini. Saya tidak tahu kapan mereka akan memutuskannya. Saya tidak takut. Saya tidak harus memutuskannya, ucap Petrucci. Kemudian saat ditanya mengenai opsi untuk balapan ke Superbike atau gabung dengan Gresini Racing jika dirinya tidak mendapatkan tim di tahun 2022. Saya belum berbicara dengan tim lain dan saya tidak berpikir saya akan balapan di Superbike jika saya tidak mendapatkan pembaruan. Namun saya tahu bahwa masa depan ada di tangan saya, karena saya tahu bahwa saya cepat. Saat ini saya sedang berjuang, tetapi dalam diri saya hanya memiliki satu tujuan, yaitu bertahan di MotoGP, ucap Petrucci. Dikutip dari Speedweek, Alex Rins terpaksa absen pada seri balap MotoGP Catalunya pada hari Minggu yang akan datang. Ia mengalami patah di jari-jari tangan kanannya saat latihan bersepeda. Akibat insiden itu, ia dibawa ke klinik Texos di Barcelona dan akan dioperasi. Pihak Suzuki sendiri belum mengumumkan apakah akan ada pengganti untuk Alex Rins atau tidak. Pembalap Spanyol itu terjatuh saat sesi latihan, dan akibatnya ia mengalami cedera pada lengan kanannya dengan area memar yang luas dan sangat sakit, tulis pernyataan resmi dari pihak Suzuki. Dikutip dari Speedweek, Jorge Martin dikabarkan akan mengikuti balapan di Montmeló pada hari Minggu nanti. Saya senang untuk Ducati. Tujuan saya tahun ini bukan podium. Itu untuk belajar dan mendapatkan pengalaman. Saya telah berbicara dengan tim saya, dan mereka telah memberitahu saya tentang lini baru yang sedang kami kerjakan, ucap Martin. Dikabarkan bahwa saat ini tim Pramac telah memperpanjang kontrak Martin dan Zarco hingga tahun 2022. Johan dan Jorge tahun ini telah menempatkan diri mereka dengan sangat baik di tim Pramac Racing. Untuk alasan ini, bersama Paolo Campinotti dan Francesco Guidotti, kami telah memutuskan untuk melanjutkan hingga 2022, ucap Giabatti. Dikutip dari Motosan, Johan Mir menanggapi komentar Jorge Lorenzo yang beberapa waktu lalu mengkritik dirinya bahwa ia tidak akan bisa menyaingi Quartararo dengan konsistensinya. Saya tidak konstan. Masalahnya adalah saya mulai naik podium. Saya tidak konstan saat ini. Saya hanya mencoba memberikan 100% di setiap balapan dan melihat di mana kami berada. Berbicara dari sofa selalu sangat nyaman. Memang benar, ucap Johan Mir. Dikutip dari Tuta Motori Web, Jorge Lorenzo lagi-lagi mengkritik pembalap yang gagal finish usai balapan. Ia kini mengkritik Bagnaia yang crash di Mugello. Menurutnya, Bagnaia masih belum bisa menguasai motor Ducati. Sangat disayangkan Bagnaia jatuh, karena ia adalah satu-satunya yang bisa bermain dengan Quartararo. Tapi hanya butuh 1 detik dan kesalahan mengemudi kecil untuk merusak segalanya. Ia masuk sedikit terlalu cepat dan terlalu miring.
Saya tidak mengerti mengapa dia jatuh, seperti yang terjadi di Misano tahun lalu, ucap Lorenzo. Dikutip dari Corsetimoto, usai Rivola yang jenuh menunggu keputusan Dovizioso, kini giliran Alex Espargaro yang mengkritik Dovi, yang menurutnya Dovi saat ini masih ragu untuk bergabung dengan Aprilia. Saya tidak mengerti mengapa Andrea tidak ingin balapan. Dia belum memutuskan. Menurut apa yang saya dengar dari Massimo Rivola, keputusannya belum dibuat, ucap Alex. Dikutip dari Paddock GP, tampaknya Aprilia tidak mau berlama-lama untuk menunggu keputusan Dovizioso yang masih belum pasti. Saat ini dikabarkan bahwa Aprilia tengah mendekati pembalap Moto2 Robert untuk tahun 2022. Aprilia akan menduetkan Alex Espargaro dan pembalap baru, entah itu Dovizioso ataukah Joe Robert. Sangat penting bahwa setiap pabrikan memiliki dua pembalap yang kuat. Misalnya Suzuki memiliki dua pembalap yang kuat, dan keduanya cepat levelnya sama. Dalam kasus saya dengan Lorenzo Savadori itu berbeda, karena dia tidak memiliki banyak pengalaman. Dia mencoba memahami motornya, dan dia mencoba. Seorang pembalap tidak cukup. Saya melakukan apa yang saya bisa, ucap Alex Espargaro. Dikutip dari Corsetimoto, Marc Marquez mengalami peradangan pada bahunya. Ia menyebut ada cairan kental di bahu kanannya, hingga menyebabkan ia kesulitan mengendarai motor Honda pada Mugello lalu. Ada cairan kental yang sulit dipahami di bahu. Hal ini menyebabkan saya tidak nyaman dan kekakuan bahu. Dan itulah yang saya keluhkan ketika saya pergi ke dokter. Mereka meminta saya untuk sabar. Saya masih tidak menyadari seberapa besar cederanya. Tulang belum pulih 100% dan mempengaruhi kinerja lengan. Tapi semuanya mengalami kemajuan, ucap Marquez. Dikutip dari Corsetimoto, Marc Marquez meminta kepada Dorna untuk mengurangi kecepatan motor MotoGP. Menurutnya, jika motor terlalu cepat akan membahayakan nyawa para pembalap. Kami berada di liga di mana para insinyur bekerja keras. Kami perlu memiliki motor terbaik dan tercepat di dunia. Ini jelas mengapa kami balapan di MotoGP. Kami tidak dapat meminta pabrik untuk membatasi performa motornya. Pada akhirnya kita harus menemukan batasan kecepatan dengan cara yang berbeda, ucap Marquez. Dikutip dari Speedweek, Vinales menyatakan bahwa keputusan untuk mengganti kepala krunya, yakni Esteban Garcia dengan Silvano Galbusera, adalah bukan karena keputusannya semata, yakni juga kesepakatan bersama dengan para kru Yamaha. Kami memiliki hubungan yang baik. Saya tahu keluarganya dan perubahan itu menyakitkan dan tidak diharapkan. Saya juga tidak bertanya mengapa mereka membuat keputusan ini, tetapi saya menerimanya. Saya juga mengerti Yamaha. Mereka ingin saya melakukan yang terbaik. Dan dengan Silvano, saya sekarang memiliki seseorang di pit yang memiliki banyak pengalaman, ucap Vinales. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.